Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana Au kama qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Ustadz Haris Nur Hakim beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang sama-sama kita hormati Ustadz dan Ustadzah, guru-guru, santri-santri yang luar biasa, pintar-pintar dan lucu-lucu ya Pak ya. Sepakat ya Bun? Iya. Tapi kalau saya yang tampil udah gak lucu. Luar biasa perjuangan para guru menjadi partner kita orang tua untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan putra-putri kita. Semoga perjuangan beliau-beliau selalu mendapatkan ganjaran pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada mereka semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua majelis taklim, dan tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang berkesempatan membersamai majelis kita dari pagi sampai sudah menjelang siang. Dan tentunya kita berharap semoga pertemuan kita di rumah Allah yang mulia ini dari awal hingga akhir senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua.
Pertama-tama pastinya kembali kita hadirkan segala puji dan segenap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di kesempatan hari ini, hari ke-27 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 15 Februari 2026. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memilih kita di antara bermiliar manusia untuk tetap teguh memegang komitmen keimanan serta memperjuangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala lelah, jatuh bangun perjuangan kita untuk istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan pijakan kita agar tetap teguh memegang, menggenggam akidah dan keimanan kita hingga akhir hayat kita kelak. Karena inilah sumber kemuliaan kita yang akan mendatangkan pertolongan serta kesempatan untuk meraih sebanyak-banyaknya berkah dan ridha Allah, menjalani hidup dan kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya, dan kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkumpul di dalam surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentu saya merasa sebagai tetangga, saya bukan orang baru juga di Al-Ikhlas ya Pak ya. Kalau Jumatan insya Allah setahun ada 2 kali jadwalnya. Terus hari-hari juga banyak ketemu dengan anak-anak dari ayah dan bunda yang diamanahkan ke kami untuk bersekolah di Pautku Cahaya Quran. Nah itu hari-harinya bareng saya, makanya tadi di sini ada yang ketinggalan gara-gara fokus dada-dada ke Ustadz alumni. Jadi ya Masya Allah ketemu juga mautinya Ashraf dan yang lain-lain ya. Yang belum kenal, salam kenal, saya Jamhur. Hari-harinya ya sehari-harinya guru ngaji untuk anak-anak sampai kakeknya anak-anak. Jadi Masya Allah luar biasa pastinya. Kita tidak pernah secara detil menghitung detik demi detik perjalanan waktu yang datang dan berlalu di kehidupan kita. Selalu kita merasa kok rasa-rasanya cepat banget ya. Sudah 11 purnama berlalu sejak kita ditinggalkan Ramadan 1446 Hijriah. Ya Bun ya. Hari ini 27 Sya'ban. Insya Allah pemerintah sudah menetapkan sidang isbat itu hari Selasa 17 Februari 29 Sya'ban. Apapun keputusannya,
sebagai warga negara Muslim, mau ikut metode yang manapun penentuan awal Ramadannya, insya Allah kita tetap amat sangat berharap untuk menjadi bagian dari hamba-hamba terpilih yang bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Kangen kan, Bun? Bapak kangen sama Ramadan, Pak? Sangat. Kangennya apa nih, Pak? Banyak. Kangennya banyak. Apanya yang banyak? Makanannya banyak. Kolak. Banyak undangan buka puasa bersama. Dari mulai alumni SD, alumni SMP, reunian kan? Alumni SMA, alumni kuliah, nanti semua ada. Habis tuh pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, belum lagi yang keluarga besar, keluarga istri, keluarga bapaknya. Untuk semuanya iftar jamaah. Tapi bukan itu semata-mata yang kita rindukan. Meskipun iya juga karena kesempatan. Toh tidak ada yang keliru dengan silaturahim. Selagi kita tetap menjaga batasan-batasan agar semuanya bermakna dan bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari upaya merengkuh segala keutamaan yang tersaji di bulan Ramadan. Karenanya kemudian kita sekali lagi benar-benar merasakan ingin bersama dengan Ramadan. Terlebih ketika kita memahami makna dari setiap perjalanan waktu, detik demi detik yang datang dan berlalu di kehidupan kita ini, sejatinya setiap kita sedang menorehkan catatan demi catatan segala hal yang kita lakukan di dalam buku catatan perjalanan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-13 dan ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Yang artinya, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan seluruh amal perbuatan mereka di leher mereka masing-masing. Dan kelak pada hari kiamat akan kami keluarkan untuk mereka dalam bentuk buku catatan yang terbuka. Lalu Allah perintahkan mereka, Iqra kitabak,
bacalah buku catatanmu masing-masing. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu masing-masing yang menjadi penghitung atas segala hal yang telah kamu kerjakan. Jadi, sadar atau tidak, setiap kita adalah para penulis yang menuliskan semua hal tentang diri kita, yang menjadi sebuah mahakarya besar, catatan biografi terlengkap yang untuk ukuran dunia tidak ada satu orang pun yang catatannya amat sangat lengkap, detil, jelas seperti halnya yang saat ini kita jalani. Hatta itu catatan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ukuran dunia. Tapi kita semua sedang membuat karya besar ini, dan juru tulisnya ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Malaikat yang ditugaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan ada satu pun yang terlewat, jangankan yang kita lakukan ataupun yang kita ucapkan, yang masih menjadi bisikan hati saja itu ada catatannya. Beruntungnya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, untuk bagian suara bisikan hati, kalau niatnya baik, kendati pun ada uzur syar'i yang menjadikan niat itu tidak terrealisir, tidak jadi kita lakukan, itu sudah menjadi catatan baik. Sebaliknya, kalau bisikan hatinya adalah sesuatu yang buruk, sebelum itu terlaksana, maka malaikat belum mencatatnya. Jadi luar biasa poinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam rangkaian ayat 16 sampai 18 surah Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Terjemahannya ada di bawah sini. Kelihatan? Kelihatan. Allah yang telah menciptakan kita manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal tentang kita, termasuk suara hati kita. Karena Allah dekat dengan kita, bahkan melebihi urat leher kita sendiri. Ingatlah bahwa Allah menugaskan 2 malaikat untuk kita yang selalu siap mencatat. Satu di sebelah kanan untuk mencatat kebaikan, satu di sebelah kiri untuk mencatat hal buruk yang dilakukan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari lisan kita
apalagi hal yang kita perbuat, melainkan ada raqib dan atid. Semuanya detil tercatat. Karena kita ingin mendapati karya besar kita adalah karya terbaik. Bapak Ibu mungkin pernah melewati fase ini, menjalani proses pendidikan dari pendidikan sebelum pendidikan dasar, ya, usia dini. Meskipun kalau angkatan-angkatan saya jarang-jarang dulu ada TK juga kan, langsung SD gitu misalnya, SMP, SMA, kuliah. Menjelang atau persyaratan menyelesaikan kuliah itu kan kita harus bikin karya tulis ya Pak ya, skripsi. Itu rasa-rasanya 1 semester atau bahkan 2 semester yang tersedia nggak cukup untuk membuat sebuah karya yang kita ingin sebagai karya yang terbaik. Kalaupun tidak terbaik, setidaknya lulus uji sidang skripsi di hadapan dosen-dosen terbaik di kampus kita masing-masing. Bukan main effortnya, luar biasa usahanya. Bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya menyerah hanya gara-gara tidak mampu menyelesaikan tugas akhir, padahal kuliah persiapan menuju ke sananya sekolahnya dari SD, SMP, SMA sampai 8 semester kuliah. Pun kalau bisa selesai, bukan main, debaran rasa deg-degan, was-was, takut nggak bisa jawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan karya tulis di meja hijau sidang di hadapan dosen. Karena setiap orang maksimal untuk mendapatkan gelar sarjananya. Meskipun kemudian setelah jadi sarjana juga bingung mau ngapain ini ya. Apalagi sekarang lapangan kerja semakin sedikit, persaingannya semakin ketat. Kalau yang kira-kira ada jodohnya lebih mending nikah dulu ah. Siapa tahu dapat CEO gitu. Dapat anak sultan CEO. Nah, kita yang sepanjang hidup kita melakukan berbagai hal. Kadang-kadang banyak yang nggak sadar bahwa semua yang kita lakukan itu adalah karya besar kita. Sehingga manakala kita menyadari akan kebutuhan kita ingin mempersembahkan karya terbaik di hadapan Allah, sehingga kita akan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang telah dipersilahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk menjadi bagian golongan hamba-hambaku dan masuk ke dalam surgaku. Pengen semua begitu kan, Bun? Maka karya ini harus kita persiapkan. Dan inilah salah satu alasan kenapa kita harus benar-benar menginginkan dan merindukan untuk bertemu dengan Ramadan. Karena Ramadan ini kesempatan untuk melakukan perbaikan. Kalau banyak coretannya dari pembimbing, itu ada kita disuruh melakukan revisi. Kita revisi uang yang dicoret, tambahkan dengan rujukan-rujukan baru yang lebih mantap untuk kemudian kita ajukan lagi.
Nah, Ramadan ini datang kepada kita sebelum keputusan Allah untuk memberikan kitab itu kepada kita. Karena kalau sudah di hadapan Allah, ketika kita terima Iqra kitabak, itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat ke-7 sampai ke-9 surah Al-Insyiqaq. Siapa yang menerima buku catatannya dari sebelah kanan, maka dia tidak perlu khawatir. Tanpa membacanya pun dia sudah merasakan kebahagiaan. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Karena dia yakin akan menjalani hisab yang mudah dan ringan. Segera bisa bertemu dengan Allah yang Maha Rahman dan berkumpul dengan orang-orang tercinta di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen seperti ini? Insya Allah. Kita sedang berjuang ke sana menjadi para perindu surga. Sebaliknya, yang menerima dari sebelah kiri, lanjutan ayatnya bahkan dari arah belakang. Kalau di surah surah Al-Haqqah itu disebutkan dari sebelah kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Dia hanya menyesal ketika menerima kitab dari sebelah kiri, buku catatannya. Duhai sekiranya aku tidak menerima buku catatan itu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ketika menerima dari arah belakang, orang tersebut hanya melakukan sebuah jeritan penyesalan karena akan segera berhadapan dengan malaikat-malaikat penjaga neraka untuk dilemparkan ke dalam azab neraka. Khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dira'an fasluh. Dirantai, dibelenggu, dililit dengan rantai di dalam neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Karena kita ingin karya tulis kita terima dari kanan dan menjalani hisab terbaik untuk dihantarkan menuju surga dan keridhaan dari Allah, maka ketika Ramadan datang, ini kesempatan bagi kita untuk melakukan sebuah revisi atau setting ulang saja buku catatan kita. Kita ingin semua noda-noda hitam dalam buku catatan perjalanan kehidupan kita yang sudah kita jalani puluhan tahun ini bersih. Dan Ramadan menjanjikan itu. Tadi di awal saya sampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada kita, siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, yang menghidupkan qiyam Ramadan,
Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Kita ingin buku kita bersih. Ramadan adalah sarana bersih-bersih. Dan bahkan kita ingin catatannya itu bukan lagi dalam bentuk coretan menghilangkan dosa, tetapi benar-benar bersih. Maka kita berjuang untuk meraih kemuliaan malam Qadar. Sehingga di sepanjang malam kita iringi dengan pengharapan sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa dan pengharapan ini kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, kira-kira doa apa yang paling baik ku minta kepada Allah ketika aku bisa berjumpa dengan malam Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bacalah, mintalah kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Al-Ghaffar, mengampuni dosa-dosa kita, tapi catatannya masih ada. Allah Al-Afu, mengampuni, memaafkan dosa-dosa hambanya dan menghapus catatan itu sehingga tidak meninggalkan bekas untuk kita. Maka sekali lagi kita benar-benar butuh dan amat sangat ingin berjumpa dengan Ramadan. Setelah buku itu bersih, kita ingin tuliskan dengan tinta emas bahwa kita adalah hamba terbaik di hadapan Allah, dengan bekal-bekal amal terbaik untuk meraih keridhaan Allah. Dan Ramadan memberikan kesempatan untuk itu. Segala kebaikan yang kita lakukan di Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sunnah mendapat ganjaran pahala seperti mengerjakan amal-amal yang wajib. Sehingga penuh buku catatan kita dengan prestasi-prestasi terbaik. Kalaupun melintasi pengadilan Allah, kita jalurnya jalur fast track, jalur cepat. Ada ordal. Siapa ordal kita? Ordal kita Al-Quran yang kita perjuangkan di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Baqarah, Ali Imran akan menjadi hakim pembela kita. Malaikat keder pembelanya Al-Baqarah, Ali Imran. Belum lagi api neraka yang berusaha menjilat, menarik calon-calon penghuninya, sementara kita mendapat pengawalan dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Al-Quran menjadi pemberi syafaat untuk sahabat. Jadi peluang-peluang besar yang harus benar-benar kita manfaatkan semaksimal yang kita bisa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda,
idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Mari kita perjuangkan Ramadan dari detik pertama perjumpaan kita. Kalau nanti keputusannya Ramadan tanggal 18, itu satu Ramadan itu bukan 18 pagi. Satu Ramadan itu adalah ketika azan maghrib dikumandangkan. Begitu datang malam satu, malam pertama dari Ramadan, maka di saat itulah langsung syaitan dan jin-jin jahat dibelenggu. Mulai saat itu pintu-pintu surga semuanya dibuka lebar, tidak ada satu celah pun yang terbuka. Sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, sehingga tidak ada satu celah pintu pun yang dibiarkan terbuka. Lalu malaikat-malaikat penyeru berseru, wahai para pemburu kebaikan, bersegera ambil bagian kebaikan sebanyak-banyaknya. Bebas. Nggak ada cerita orang keberatan bawa pahala kan? Dan untuk yang sering terjerumus ke dalam kemaksiatan, stop, berhenti. Jangan biarkan sudah neraka ditutup rapat, berani-berani cari celah mana nih yang bisa buat masuk neraka ya. Sementara pintu surga terbuka lebar, dia nggak mau mengambil kesempatan untuk menjadi bagian dari yang masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dipilih untuk dibebaskan nanti dari azab neraka. Dan itu berlaku setiap malam di sepanjang Ramadan. Ambil kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan sekali lagi adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semuanya tentang iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih untuk kesempatan silaturahimnya. Saya secara pribadi dan keluarga juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita semua kekuatan untuk menyukseskan perjumpaan kita dengan Ramadan kali ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kita menjadi bagian dari hamba yang bertakwa, yang insya Allah mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.